Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ratiwi, Kepala Sekolah TKSIT As-Salafus Sholeh, Citerep, Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan EPPH topik kedua untuk kelompok A di minggu ke-7, yaitu dengan topik Aku Sayang Diriku, Ayahku, dan Ibuku, dengan subtopik Aku Sayang Diriku, subtopik menjaga kesehatan diri, di antaranya makan dan minuman yang sehat. Di sini kita akan menyampaikan tentang makanan dan minuman yang menjadi kesukaan, tetapi tidak melupakan bahwa makanan dan minuman itu adalah untuk menjaga kesehatan diri. Sebelum menuju ke LPPH, izinkan saya membacakan peta konsep untuk subtopik Aku Sayang Diriku, subtopik cara menjaga kesehatan. Yang pertama yaitu makanan sehat dan bergizi. Yang kedua, minuman sehat. Yang ketiga, mandi 2 kali sehari. Yang keempat, menggosok gigi 2 kali sehari. Yang kelima, memakai pakaian bersih. Yang keenam, mencuci tangan sebelum dan sudah makan. Yang ketujuh, mencuci rambut 2 kali sehari. Yang kedelapan, olahraga teratur. Yang kesembilan, memotong kuku. Yang ke-10, membersihkan telinga. Dan yang ke-11, tidur tidak terlalu malam. EPPH TKSIT As-Salafus Sholeh tahun pelajaran 2022-2023 semester 1 bulan September minggu ke-7. Kelompok A usia 4-5 tahun. Topik Aku Sayang Diriku, Ayahku, dan Ibuku. Subtopik Aku Sayang Diriku. Subtopik menjaga kesehatan diri. Materi yang pertama, menonton video cara menjaga kesehatan diri. Yang kedua, mengamati cara menjaga kesehatan diri. Yang ketiga, tanya jawab tentang cara menjaga kesehatan diri. Yang keempat, menonton video makanan dan minuman sehat. Yang kelima, mengamati video makanan dan minuman sehat. Yang keenam, tanya jawab tentang video makanan dan minuman sehat. Yang ketujuh, menggunakan fungsi gerak, motorik kasar, halus, dan taktil. Yang kedelapan, mengenali dan memahami berbagai informasi seperti gambar, tanda, simbol, dan cerita. Yang kesembilan, mengkomunikasikan pikiran dan perasaan secara lisan, tulisan, atau menggunakan berbagai media serta membangun percakapan. Yang ke-10, mengenali dan memahami berbagai macam kegiatan kognitif. Kegiatan pagi jam 8 sampai 8.45. Yang pertama, asyiknya bermain. Yang kedua, berbaris atau ikrar. Yang ketiga, doa sebelum belajar. Yang keempat, ayo kita berolahraga. Yang kelima, ayo kita berkebun. Yang keenam, kegiatan ibadah pagi atau sholat duha. Yang ketujuh, gemar membaca atau membacakan buku cerita pagi. Kegiatan pembuka jam 8.45 sampai jam 9.15. Yang pertama, menyanyikan lagu tentang diriku. Yang kedua, bercerita tentang cara menjaga kesehatan diri. Yang ketiga, menonton video atau tanya jawab berkaitan dengan topik. Kemudian kegiatan inti di jam 9.15 sampai 10.15. Hari Senin tanggal 12 September 2022. Yang pertama, hafalan doa makan. Kemudian menyebutkan cara menjaga kesehatan diri. Yang ketiga, menaik garis cara menjaga kebersihan diri. Yang keempat, kegiatan paraliterasi. Yang kelima, menjiplak jari tangan. Dan yang keenam, gemar membaca. Bacalah. Alat dan bahan, yang pertama buku panduan. Yang kedua gambar. Yang ketiga kertas. Yang keempat pensil atau spidol. Dan yang kelima penghapus. Untuk kegiatan inti di hari Selasa tanggal 13 September, yang pertama senam, yang kedua hafalan Quran surat Al-Falaq, yang ketiga menyebutkan cara menjaga kesehatan diri, yang keempat mengetahui cara hidup sehat, yang kelima menghitung jumlah benda, yang keenam kegiatan paraliterasi, yang ketujuh mengurutkan pola AB-AB, yang kedelapan gemar membaca Iqra. Alat dan bahan, yang pertama sound system, yang kedua laptop, yang ketiga buku panduan, yang keempat gambar,
yang kelima pensil atau spidol, yang keenam penghapus, yang ketujuh lem. Untuk kegiatan inti di hari Rabu tanggal 14 September, yang pertama, hafalan bahasa Inggris, mengenal anggota tubuh. Yang kedua, menunjukkan makanan kesukaan. Yang ketiga, memilih makanan sehat dan bergizi. Yang keempat, kegiatan paliterasi. Yang kelima, menjiplak dan mewarnai gambar apel. Dan yang keenam, gemar membaca, bacalah. Alat dan bahan, yang pertama, buku panduan. Yang kedua, gambar. Yang ketiga, pensil atau spidol. Yang keempat, penghapus. Dan yang kelima, krayon. Untuk kegiatan inti di hari Kamis tanggal 15 September, yang pertama, hafalan hadis masuk kelas. Yang kedua, memakai baju adat Sunda. Yang ketiga, mengayi cincang keling. Yang keempat, memainkan permainan Sunda bakiak dan oe-oean. Dan selanjutnya, menyebutkan makanan sehat, yaitu buah-buahan. Kemudian membuat sate buah. Alat dan bahan, pertama sound system, yang kedua laptop, yang ketiga buku panduan, yang keempat baju adat Sunda, yang kelima bakia, yang keenam aneka buah, dan yang ketujuh tusuk sate. Untuk kegiatan inti di hari Jumat tanggal 16 September, yang pertama hafalan bahasa Arab, mengenal anggota tubuh. Yang kedua, infak untuk latihan kurban. Yang ketiga, menulis huruf hijaiyah. Yang keempat, menunjukkan minuman kesukaan. Yang kelima, gemar membaca Iqra. Kemudian ada kegiatan home visit. Alat dan bahan, yang pertama buku panduan, yang kedua kotak infak, yang ketiga pensil, yang keempat penghapus, dan yang kelima gambar. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah istirahat dan makan bersama. Jam 10.15 sampai 10.45. Yang pertama, makan bersama. Yang kedua, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Yang ketiga, membaca doa sebelum dan sesudah makan. Yang keempat, menggosok gigi setelah makan. Dan yang kelima, bermain di lapangan. Kegiatan penutup jam 10.45 sampai jam 11, yaitu diskusi kegiatan hari ini, kemudian menanyakan perasaan anak hari ini, menginformasikan kegiatan untuk esok hari, dan doa sesudah belajar, kemudian doa sebelum pulang. Rencana penilaian terlampir. Untuk asesmen di hari Senin tanggal 12 September, yang pertama adalah catatan anekdot. Yang kedua yaitu kolom aspek yang dinilai. Apakah perlu bimbingan, cukup, baik, atau sangat baik. Disesuaikan dengan perkembangan anak. Jika anak perlu bimbingan, maka namanya ditulis di kolom perlu bimbingan. Jika anak sudah cukup, maka ditulis di kolom cukup. Begitu pula untuk yang baik dan sangat baik, nama anak ditulis di kolom baik dan sangat baik. Untuk aspek yang dinilai, yang pertama doa sebelum makan, yang kedua mengenal Allah, yang ketiga paliterasi, yang keempat menyebutkan cara menjaga kesehatan diri, yang kelima menaik garis cara menjaga kesehatan diri, kemudian yang keenam menjiplak jari tangan. Untuk asesmen di hari Selasa, yang pertama catatan anekdot, yang kedua kolom aspek yang dinilai, yang pertama senam, yang kedua surat Al-Falaq, yang ketiga adab makan, yang keempat mengetahui cara hidup sehat, yang kelima kegiatan paliterasi, dan yang keenam menghitung jumlah benda. Kemudian yang ketujuh mengurutkan pola ABAB. Untuk asesmen di hari Rabu, yang pertama adalah observasi kegiatan menyebutkan makanan kesukaan. Yang kedua, aspek yang dinilai, yang pertama bahasa Inggris anggota tubuh, yang kedua memilih makanan yang sehat dan bergizi, yang ketiga kegiatan paliterasi, yang keempat menjiplak dan mewarnai gambar apel. Untuk asesmen hari Kamis, yang pertama catatan anekdot, yang kedua aspek yang dinilai hadis masuk kelas dan menari cincang keling. Kemudian untuk permainannya, permainan bakia dan permainan oe-oean dengan kolom yang berbeda, yaitu tidak mau bermain, bermain dengan gerayu, dan bermain dengan senang hati. Kemudian observasi kegiatan membuat sate buah. Anak-anak suka buah apa yang dipilih untuk dijadikan sate buah.
Kemudian asesmen di hari Jumat tanggal 16 September, yang pertama catatan anekdot, yang kedua aspek yang dinilai, 1. Praktek sholat, 2. Bahasa Arab anggota badan, yang ketiga menulis huruf hijaiyah. Selanjutnya adalah observasi kegiatan menyebutkan minuman kesukaan. Kemudian observasi kegiatan home visit. Demikian RPPH untuk minggu ke-7 buat kelompok A dengan topik aku sayang diriku, ayahku, dan ibuku. Subtopik aku sayang diriku. Subtopik menjaga kesehatan gizi, diantaranya dengan mengkonsumsi makanan dan minuman sehat. Banyak kekurangan, mohon saran dan kritik disampaikan kepada kami untuk kemajuan lembaga kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.